Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat pagi saudaraku sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pagi hari ini dengan cuaca yang cerah dan juga udara yang segar tentunya ya. Selamat datang dari Situbondo ke Surabaya ya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ayat satu ayat, tetapi hal yang menarik yang akan pelajari pagi hari ini. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ayat ini satu ayat, perikopnya tentang hal yang kudus dan berharga, ya. Hal yang kudus dan berharga. Sudah ketemu? Kalau sudah, mari kita akan baca sama-sama dengan suara keras ya. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6. 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sekali lagi ya, dengan suara yang keras karena masih belum terdengar suaranya ya. 2, 3. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mutiara yang berharga. Mutiara yang berharga. Saudara, kalau kita lihat pada zaman Yesus, hal yang mewah, yang nilainya tinggi bukan emas, ya, bukan berlian, karena waktu itu belum ada, ya, belum ada penemuan kali ya, berlian itu ya. Tetapi yang dihargai pada waktu zaman Yesus di sana, di Timur Tengah itu, adalah mutiara. Kenapa? Karena untuk mendapatkan mutiara itu sangatlah sulit. Harus ada orang-orang penyelam di dasar laut yang bisa mencari mutiara itu. Ya, sehingga harganya mahal karena sulit untuk mendapatkannya. Ya, dikisahkan ada satu yang pernah saya baca, ya, seorang istri kaisar itu memakai mutiara itu, kalau sekarang mungkin nilainya sudah bisa miliaran ya nilainya sekarang. Ya, karena apa? Sangat mahal mutiara itu. Nah, Yesus memberikan satu ilustrasi tentang mutiara. Ya, jangan kamu memberikan mutiara, ya. Dikatakan apa? Kepada babi, dilemparkan mutiara, sesuatu yang berharga. Apa itu sesuatu yang berharga? Tadi dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa itu barang yang kudus? Ini berbicara tentang firman Tuhan. Sesuatu yang kudus, bukankah firman Tuhan itu sangat berharga? Ya, firman itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi di dalam firman itu ada keselamatan yang memberikan hidup, mengarahkan jalan hidup kita. Amin. Ya, karena firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita tidak tersesat karena firman Allah menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan kebenarannya itu akan memerdekakan kita. Kita menjadi orang yang merdeka, bebas. Sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. HUT ke 80 tahun. Ini hal yang luar biasa. Ya, 80 tahun itu wow. Sudah, kalau pernikahan 80 tahun apa Pak ya? Ya, sudah bukan lagi emas, tapi mungkin sudah di atasnya kali ya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, kenapa hal yang berharga ini, barang yang kudus ini jangan kamu lemparkan atau dikatakan apa? Diberikan kepada anjing. Kenapa dikatakan seperti itu? Sampai-sampai Yesus memberikan simbol ya. Tadi dikatakan mutiara adalah simbol kemewahan, sesuatu yang bernilai tinggi harganya. Ya, bahkan boleh dikatakan wah, ada prestis. Orang kalau pakai mutiara ya, terutama ibu-ibu waktu itu ya, itu luar biasa, mahalnya bukan main. Ya, ada statusnya bisa berbeda loh.
Ya, orang bisa beda banget kalau pakai mutiara itu ya. Nah, Yesus berkata bahwa firman itu adalah sangat berharga. Keselamatan itu adalah kudus, adanya berharga. Jadi keselamatan itu bukan lagi melakukan hukum Taurat, tidak. Tetapi keselamatan itu karena iman, kasih karunia, pemberian yang dari Allah semata. Karena manusia dengan usahanya tidak bisa mendapatkan keselamatan. Makanya ini hal yang kudus. Ini hal yang kudus. Jangan kamu berikan. Bahkan kamu lemparkan ke babi. Wah, ini kata-kata yang sangat tajam. Ya, artinya apa? Yesus memperingatkan kepada audiens, kepada pendengar, terutama juga kepada murid-muridnya. Ya. Jangan, kenapa? Karena kita tahu kepada babi, anjing, mana tahu dia dikasih mutiara, mana tahu ini berharga apa enggak, ya kan? Begitu dia nganu, ini enggak ada artinya. Ya, yang ada artinya apa? Yang ada bisa apa? Ditolaknya, ya, ini enggak berharga, enggak enak. Yang enak mungkin hanya ampas tahu kalau babi kali kira-kira begitu ya, atau apa dan sebagainya. Nah, anjing di sini bukan berpikiran saudara dan saya harus melihat anjing yang dimaksud di sini adalah anjing liar. Anjing yang liar, rakus, dan boleh dikatakan anjing yang najis. Kenapa? Karena itu anjing liar, berbahaya. Saudara lihat, beberapa waktu seringkali kita mendengar hati-hati ada anjing. Nanti kalau digigit bisa kena penyakit rabies. Nah, itulah anjing liar. Ya, itu sebabnya harus dikendalikan, harus dikasih suntikan ya, anti rabies gitu ya. Supaya anjing ini tidak ngawur, namanya aja liar, bergerombol. Nah, kalau kita lihat kata anjing di sini, pemazmur pernah bicara tentang hal ini. Mari kita lihat sejenak ya. Anjing ini digambarkan sebagai gerombolan penjahat yang sangat jahat. Mari kita baca sebentar. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-22 ayat 17. Pemazmur sampaikan, ngeri banget ya. Digambarkan seperti gerombolan anjing ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini adalah gambaran bagaimana orang itu ya, tentara Romawi menyiksa Tuhan Yesus. Ya, bagaimana mereka bersikap. Dia tidak tahu bahwa yang dia siksa, yang dia hina, yang dia tendang, yang dia kata-katain sama dengan orang imam-imam Farisi, ya, orang-orang ahli Taurat yang membenci Tuhan Yesus, yang tidak suka. Bahkan menolak dan senang sekali dengan tertawa pada waktu salib ya dinaikkan, ya kan ditinggikan gini. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Lihat, dia menolong orang yang buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan 4 hari lamanya. Oke? Tapi bisakah dia menolong dirinya sendiri hari ini? Ejekan, hinaan terhadap Yesus. Digambarkan seperti gerombolan anjing-anjing. Mereka itu jahat sekali. Kita lihat lagi Filipi pasal 3 ayat 2. Bagaimana Rasul Paulus juga menggambarkan penjahat itu seperti anjing-anjing. Ya, mari kita lihat. Efesus pasal yang Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua. Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua. 23. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Apa ini? Ini adalah orang-orang pekerja-pekerja yang jahat. Yang menyalahgunakan ya, melakukan ajaran-ajaran sesat, bahwa keselamatan itu bukan hanya
oleh karena kasih karunia, tetapi oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu maksudnya Rasul Paulus. Saking jengkelnya, gemesnya Paulus kepada orang-orang itu, pekerja-pekerja yang jahat. Dia bilang ini, kamu ini anjing-anjing. Kira-kira begitu. Mereka itu anjing-anjing. Hati-hati terhadap mereka. Kenapa? Supaya jemaat di Filipi tidak disesatkan. Supaya jemaat di Filipi tidak mengalami keraguan bahwa Kristuslah Sang Mesias itu, Juru Selamat. Ya, bukan karena perbuatan baik kita menerima keselamatan, tetapi karena kasih karunia, anugerah Allah semata-mata, bukan usaha manusia. Dan bukan melakukan hukum Taurat, kamu bisa menerima keselamatan. Itu maksudnya Rasul Paulus. Saudara perhatikan baik-baik kembali kepada tadi. Yesus berkata, jangan berikan barang yang kudus kepada anjing-anjing dan melemparkan mutiara yang nilainya mahal kepada babi. Supaya engkau jangan nanti diinjak-injak, supaya engkau tidak dihina. Berapa banyak di antara kita, jangankan gitu, kalau zaman sekarang hal yang sederhana aja, mengakui bahwa dirinya adalah Kristen, orang kadang-kadang malu, betul? Ya, lagi di warung di depot kali ya, atau apa gitu ya, lagi makan, nah, kita tahu kita mengucap syukur, berdoa dulu. Malu yang lain gak berdoa, kita berdoa sendiri. Ya kan? Saudara kita lebih jelas ya, ada yang pakai tanda salib gitu ya, supaya memperjelas gitu ya. Ya, saudara perhatikan baik-baik ya. Itu adalah salah satu contoh saja. Berapa banyak oleh karena khawatir nanti statusnya ya, komunitas sosialnya, sosialita, gitu, dia mulai menjauh dari komunitas rohani. Ya, dulunya rajin ke gereja, dulunya rajin beribadah, tapi tiba-tiba dia mulai tidak lagi komunitasnya udah beda. Rajin apa? Sepedaan. Hari Minggu kemana? Sepedaan. Kemana? Dulu lagi ngetren apa? Apa yang sepak bola itu? Futsal. Sekarang ada Pak, tenis indoor, apa itu? Padahal itu sudah lama itu. Tahun 90-an saya sudah tahu ada, tadi di luar negeri, bukan di sini gitu ya. Ini lagi ngetren Pak, sampai Pak, orang itu inden, puluhan juta, inden lapangannya apa? Padel apa padel? Padel ya, padel ya. Pedel, ilat Jawa iki. Ya toh, pedel gitu ya. Ya itu apa namanya? Pedel ya? Pedel. Bukan saddle ya, pedel. Wah, udah beda. Ya, komunitasnya udah beda. Tidak lagi ke sana, tetapi ke sini. Tidak lagi rohani, tetapi rohana. Kira-kira begitu. Tapi hati-hati, ada pendeta namanya Ibu Rohana, nanti datang ke Surabaya ya. Itu putrinya Boksu ya, pendiri GKRI. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ya, saya kemarin ditulisi. Ada rohana, ada rohani. Rojali, saya pikir opo meneh istilah-istilah sekarang terlalu banyak Pak. Ya ternyata rojali itu rombongan jarang beli, lumayan tuku ya toh. Tapi hanya ada lagi rohana, rombongan hanya nanya, gak tuku. Makanya di mal-mal tuh kita rame, tapi kok sepi Pak. Ya saya tanya yang jualan, gimana Mbak? Rame Mbak? Sepi. Riwi. Iya Pak, mereka mak rojali. Rojali Mbak? Rojali itu rombongan jarang beli. Lumayan Mbak, jarang beli kan minimal gak ya pernah belilah ya toh. Tapi ada juga roh halus katanya. Apa maneh roh halus? Rombongan hanya elus-elus ndelok-ndelok tok ndeleng. Wah, piye bajuke? Wah, iya ngono tok. Dilus-lus tok wapi gitu ya. Ya, makanya kalau saya beli mau hanya tanya-tanya, saya selalu ngomongnya begini, maaf Pak, saya hanya tanya-tanya Mas,
Ora apa-apa Pak, cobaan sih toh. Enggak, aku mak takut toh. Ora tuku kok Pak. Tapi nak ratuku, nah itu aku gelem Pak. Alias gratis, akeh tunggale. Ngisin. Nih njaluke kok gratisan. Ya toh. Wis njaluk gratisan, njaluke sing apik. Nok maneh gitu kira-kira gitu ya. Saudara yang kekasih, Yesus memperingatkan murid-muridnya dan para pendengar waktu itu bahwa jangan memberikan barang yang kudus. Keselamatan itu mahal. Firman Tuhan itu hal yang luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi ini karena firman. Amin. Diciptakan oleh firman. Dari dia, oleh dia, untuk dia segala kemuliaan. Jangan sia-siakan. Jangan berikan kepada anjing, babi. Ini binatang liar. Gambarannya seperti itu. Bukan pudel hari ini. Kalau pudel hari ini lucu. Larang lagi. Gitu ya kira-kira ya. Ono meneh cuili, anjing cuili lucu-lucu. Wis didusi ya, sing duwe gak tahu kramas kali. Sing anjingnya dikramasi. Waduh, sampai aku lapo. Ya ibu-ibu tuh pada bapak-bapak, ibu bapak-bapak juga. Tiap pagi di rumah itu ada bapak-bapak bawa anjing kecil-kecil. Wih, lucu-lucu gitu ya. Ya toh. Bukan seperti itu, ini anjing liar kata Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau nanti enggak dihina, diejek. Ingat baik-baik, akhir zaman nanti akan banyak pengejek-pengejek. Ya, saudara bisa lihat di dalam kitab Yudas. Yudas itu hanya satu pasal aja. Di situ ada bagian. Itu sebabnya kita ditugaskan oleh Tuhan merebut mereka dari api neraka. Itulah tugas saudara. Ada satu tugas yang tidak boleh kita tidak kerjakan. Harusnya kita sadari dan kerjakan. Ya, setiap kita harus memberitakan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menerima keselamatan bukan karena usaha kamu. Ya, bukan karena apa yang harus kamu lakukan dengan ketaatan agamawi, legalitas. Ya, seakan-akan kamu hebat dan sebagainya. Enggak bisa. Segala kebaikan kita itu enggak akan bisa untuk kamu bisa masuk dalam kerajaan surga dan menikmati keselamatan. Enggak bisa. Tetapi itu karena kasih karunia. Itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya, sekalipun orang itu berdosa. Tapi karena kasih karunia, Tuhan memilih orang itu. Amin. Sakius yang dianggap oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Ya, khususnya para imam-imam Saduki ya. Ini orang yang paling kejam. Karena kerjaannya memang meres. Jahat gak orang itu? Jahat, meres-meres. Ya kalau sekarang tuh ya pajeki gitu loh kira-kira. Ya maceki. Ya. Tetapi karena dia menerima kabar baik. Dia menikmati kerajaan Allah. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Pada waktu dia berjumpa secara pribadi. Ada kerinduan, ada usaha dalam tanda petik untuk dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus menyapa. Amin. Amin. Ada respon. Yang diminta dari kita, kita mau menerima enggak? Kan gitu aja. Amin. Undangan ini. Hari ini kita diundang dalam perjamuan kudus. Hari ini diundang. Ini adalah pesta Tuhan. Di mana Yesus berkata, inilah tubuhku, ya, yang terpecah-pecah, ya, sebagai peringatan bahwa aku mati untuk engkau, ya kan? Bahwa bilur-bilurku, luka-luka ini, sekalipun aku terluka, tapi aku tidak terluka, dilukai tapi tidak terluka, amin. Dia terima dengan kerelaan hati. Yesus yang begitu dahsyat. Ya, saya nggak bisa bayangkan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang lagi, saya percaya cahayanya luar biasa. Amin. Matanya itu, wow. Setiap orang tidak akan bisa memandang, pasti sujud. Ya,
Saudara lihat jubah kerajaan di mana ini? Raja-raja di Inggris aja udah wow, ya kan? Ya toh, apalagi nanti Yesus. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti kedatangannya dengan ribuan semua pasukan dan orang-orang benar yang telah menerima Yesus. Oke? Kita lihat secara visual loh. Kita lihat secara visual. Dan kita akan mendengar itu. Alkitab tuliskan mendengar dan melihat. Keren banget. Itu sebabnya jangan sia-siakan. Jangan berikan hal yang berharga kepada babi dan anjing. Karena mutiara ini berharga. Saudaraku, saya percaya kalau kita tahu bahwa ini adalah firman Allah yang begitu dahsyat. Firman yang adalah kekuatan Allah itu sendiri. Amin. Jangan sia-siakan. Kalau orang itu udah gak mau terima Yesus, orang itu sudah gak mau lagi percaya, ya sudah. Tugas saudara dan saya hanya mengingatkan, menasehati, mengajak kembali. Kalau dia udah lama gak pernah muncul, telepon dia. Datangi dia. Amin. Sekarang kalau bisa WA, lost contact, udah gimana caranya? Mulai dari awal kembali. Amin. Datangi. Dulu kita nggak pernah tahu handphone nggak ada kan Pak, ya kan? Kita bisa ngomong kok, bisa berkomunikasi, ya kan? Ada apa? Connect, ya kan? Saya masih ingat, ayo kita kumpul. Wah kumpul dulu ya dulu. Ya, sekarang susahnya bukan main, padahal ada handphone, ada WA, macem-macem kan gitu. Kok cek angel, gak ada waktu. Jangan bilang gak ada waktu. Masalahnya saudara sudah tidak lagi memberikan prioritas kepada Tuhan. Amin. Kalau waktu itu dihentikan oleh sang pemilik, siapa dia? Yesus sendiri kan? Kita bisa apa? Oh, saya sedang punya jadwal agenda hari ini mau ke sini, hari ini mau melakukan ini dan itu. Iya, tapi kalau yang punya waktu kita berhenti kau. Kita bisa apa? Gak bisa apa-apa. Kalau saudara terlambat datang ke tempat pekerjaan, masih ada waktu lagi. Amin. Ya kan? Saudara datang terlambat menghadiri apa? Oh iya, paling ya. Tapi tidak ada efek sampingnya. Ya paling ya terlambat sudah. Ya kan? Tapi kan masih ada kesempatan. Tapi kalau kita sudah masuk seperti orang kaya yang pada waktu kekayaan, waktu dia hidup, dia mengumpulkan hartanya. Lumbung-lumbungnya udah ada satu lumbung, buat lumbung berikutnya, buat lumbung berikutnya. Semua dia pikir hartanya sudah aman. Sekarang saya bisa leha-leha, saya pensiun, saya bisa menikmatinya. Tapi dia lupa hari itu adalah hari yang terakhir, kata Yesus kepada murid-muridnya. Hari itu bagi dia adalah hari yang terakhir. Saudaraku yang kekasih, inilah waktunya untuk kita diingatkan lewat satu ayat, mutiara yang berharga. Mari, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Ini adalah yang berharga, di mana darahnya sudah tercurah. Mahal loh, lebih dari emas dan perak, nggak ada tandingannya. Atau kalau sekarang berlian yang seperti apapun juga. Berlian itu ada 4C. Ya, 4C ya. Nggak ada waktu nanti jelaskan. Ya, ya harus apa? C yang pertama harus apa? Clear katanya. Gitu. Lalu C berikutnya apa? Karatnya berapa? Kan gitu ya. Gitu. Lalu tingkat kejernihannya berapa? Kira-kira begitu. Mahal sekali. Semakin dia jernih, semakin dia karat. Bukan berkarat, karatnya. Bobote piro. Gitu loh. Ya toh, saya dulu enggak paham. Ya, karena supervisor saya paling suka ngajak saya itu dulu. Ya. Wah, kalau dia sudah menunjukkan cincinnya. Wah, ini karat, aku gak ngerti bos. Aku bilang gitu ya.
Aku raruh. Oh ini waktu itu dia lagi butuh uang. Akhirnya dia pergi ke TP, dia tanya berapa ini yang harus saya. Wah dilihat, wah tuh kejernihannya kurang dan sebagainya. Ya, itu mempengaruhi nilai harga. Ya, kira-kira begitu. Saudaraku yang kekasih, adakah hari ini Yesus masih berharga dalam diri saudara dan saya? Kalau hari ini saudara diberikan kesempatan bisa beribadah dengan leluasa. Amin. Beberapa saudara kita ngalami persekusi kan? Ya, sampai rame. Ya, ini sedang disidangkan, ini kriminalitas sudah. Ya, bukan lagi masalah ini dan itu, tapi sudah kriminal, merusak ya. Ya kan, merusak dan sebagainya. Saudara hari ini diberi kesempatan. Kita bersyukur kita punya tempat yang boleh saya katakan representatif. Ya, sekalipun masih kecil, enggak apa-apa. Sekalipun kita masih dipinjam, oh puji Tuhan, kita terima kasih sama orang yang meminjamkan kita. Mana ada kota Surabaya mau meminjamkan? Gak ada. Kita bersyukur, ayo gunakan waktu yang berharga, kesempatan yang berharga. Ya, ada di antara saudara hari ini, ya habis dari sini langsung kerja karena memang shiftnya. Ayo, ya saya percaya Tuhan tahu bagaimana saudara punya kerinduan hati. Ibadah ini penting karena mengandung janji, ya kan? Tidak lagi hal yang harus dipaksa-paksa, enggak. Ya, sayangnya kita punya ibadah hanya 1 kali ibadah kan gitu, ya kan? Ya bagaimana supaya bisa 2 kali, 3 kali? Ya tambah hono, datang terus, gitu kalau sekali kebaktian ya. Ya hari-hari ini di antara saudara kita sendiri banyak yang enggak bisa datang karena pekerjaan. Yang akhirnya harus membuat dia tidak bisa datang, ya kan? Bukan karena dia tidak mau datang, tapi karena kondisi. Tapi hari ini saudara dan saya diberikan kesempatan. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita, supaya pada minggu-minggu depan mereka bisa datang. Ya, saudara lihat juga di antara saudara ada yang sakit, ya, yang masih bergumul oleh karena sakit, tapi ada usaha untuk datang. Masih ingat perempuan yang mengalami pendarahan, ya, bertahun-tahun dia mengalami pendarahan, ya, uang sudah habis karena untuk berobat, oke? Bahkan dirinya sendiri dianggap najis karena mohon maaf, baunya luar biasa, tidak ada orang yang mau mendekat. Tapi pada waktu Yesus lewat, saya ulangi, pada waktu Yesus lewat di tempat perempuan ini ada. Perempuan ini berkata, asalku jamah punjab. Jadi kalau Tuhan Yesus tuh di zaman dulu tuh ada semacam kayak tali gitu, ya jubah, ada kayak rumbai-rumbainya, dipegang rumbai-rumbainya itu tok, kira-kira begitulah. Aku percaya aku akan sembuh. Saudara tahu, pada waktu perempuan itu memegang puncak jubah Yesus, sembuh. Terjadi. Kita beriman kepada Yesus bukan karena mujizat, tetapi mujizat diizinkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Amin. Pada waktu itu Yesus berkata, ada kekuatan aku yang mengalir. Wow. Ada kekuatan yang keluar dari diriku. Lalu Yesus melihat perempuan itu. Wow. Dia mengalami ketakutan, ya kan? Tapi Yesus berkata, apa? Luar biasa. Saya percaya pandangan Yesus kepada perempuan itu sangat soft, teduh, keren banget, ya. Seperti senyumnya Owen, kira-kira begitu ya. Ya, Owen tuh kalau senyum tuh, waduh wes, habis itu. Siapa yang habis? Teman-temannya. Kalau ngerti itu, wah keren banget. Ya, kamu tuh kurang satu, apa? Ya tiap mau mandi apa semua, itu hidung ditarik-tarik terus biar ngangir. Gitu. Ini bercanda. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita mau mengingat kembali. Adakah kita hari ini tetap menghargai firman-Nya?
lebih dari mutiara yang sejati. Amin. Nilainya sangat mahal, tinggi. Keselamatan itu sangat mahal. Dan itu sangat tidak murah. Bagaimana Yesus menerima dirinya disiksa, dihina. Dia datang kepada miliknya. Yohanes 1 ayat 11. Mari kita baca. Yohanes 1 ayat 11. Ya, Yesus datang kepada miliknya. Tetapi sayang miliknya menolak dia. Tidak menerima. Tidak menerima. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara dan saya gimana rasanya? Saya pernah merasakan apa artinya diusir. Bahasa lebih kasarnya tuh diusir loh. Dalam satu terjemahan yang lain diartikan diusir. Pada waktu papa saya sudah nggak ada, utangnya luar biasa waktu itu, ya, karena papa saya ngutangi orang juga, tapi orang yang diutangi nggak bayar. Akhirnya papa saya juga utang kan? Mobil sudah terjual, rumah sudah terjual, tinggal mama saya dan saya waktu itu. Dan kami harus tinggal dari rumah saudara ke sana, ke sana. Saya ngerti artinya diusir. Saya ngalami sekali diusir. Saya masih SD kelas 1, keluar. Mama saya berusaha untuk saya tidak mendengar. Senang ya? Mama saya berusaha untuk biar ini untuk aku aja konsumsinya. Gitu ya. Jadi kamu nggak dengar. Tapi saya pernah dengar. Saya lihat sendiri. Saudara yang mengusir itu. Tapi satu hal yang saya tahu. Disitulah saya ngerti. Bagaimana sakitnya Yesus. Ya, sakit loh. Sampai satu kali Tuhan Yesus berduduk ngelihat Yerusalem dari atas, Pak Sony ya. Sony ada di Bukit Zaitun. Lihat ke bawah. Kan kelihatan. Yesus berkata, kamu ini seperti anak ayam yang begitu banyak. Aku ini seperti bapak itu kayak induk ayam, ingin ngumpulin kamu gitu loh. Tapi kamu justru menjauh, meninggalkan, ya kan? Semburat karpe dewek, mau nih dewek gitu loh, kira-kira begitu. Itu kesedihan Tuhan loh. Dan hari ini saya rindu jemaat GKRI Eklesia mengerti hati Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya mengerti hati Tuhan, waduh indah sekali saudaraku. Saudara, bedanya Saul dengan Daud. Daud itu satu, ngerti hatinya Tuhan. Kalau Saul karpe dewek. Mau nih dewek karena dia sudah merasa. Penting mana? Oh penting iki urusanku. Yang penting aku jadi raja. Masih jadi raja. Gak peduli mau persembahan, ya kan? Mau Samuel datang terserah ya. Gak peduli dah, kira-kira begitu. Tidak ada pertobatan. Tetapi Daud beda. Begitu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud hari itu, waktu itu, pas ditegur, dia langsung merendahkan dirinya. Dia nangis, dia berpuasa. Dia berharap anak yang dikandung dari perzinahannya itu lahir, tapi Tuhan bilang mati, tetap mati. Tapi yang menarik, Daud di mata Tuhan dikasih. Karena apa? Dia tahu hatinya Tuhan. Bahasa sekarang itu dia bisa mengambil hatinya Tuhan. Tuhan itu sangat dekat sama orang yang remuk hati, yang mau bertobat, berbalik, menyadari akan kesalahannya. Ya?
Saya ingatkan lagi ilustrasi pada waktu saya mencuri uang toko untuk membeli burung. Burung apa itu yang apa? Burung ya terbang, Pak. Ya toh, apa maksud saya tuh apa namanya? Kalau di sini merpati ya. Ya, saya tuh senang sekali. Ini dipegang yang perempuannya, yang lakinya dari sana. Wih, senang sekali. Saya kepingin karena nggak dikasih nyolong. Ketahuan sama mama saya. Waduh, dikebukin. Sekarang kalau dikebukin KDRT. Gebukin. Saya masih ingat. Saya tidak menjauh dari mama saya. Saya dekat, saya peluk. Saya bersimpuh di kaki mama saya. Kebukono, kenek mamaku dewek. Kebukono, kenek mamaku dewek. Kasih do akhirnya. Amin. Oke. Apa yang dikatakan papa saya masih ingat. Walaupun saya enggak ingat sudah karena masa kecil ya. Papa saya yang ngomong, biarkan aja. Kamu mau apa sih? Ya, jangan curi. Ya, enggak apa-apa, tak beli. No. Dia panggil pegawai. Saya diajak sama pegawai itu ke pasar burung, ya, untuk mencari yang terbaik dari burung itu. Saudara, kalau saudara menyadari akan dosa, jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Dekat. Ulang kembali. Balik. Pegang kaki Tuhan. Bersimpuh. Amin. Saudara akan terima mujizat. Saudara akan terima kasih yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat lagi kesalahan saudara dan saya. Haleluya. Jangan buang, lempar mutiara itu. Karena mutiara itu berharga. Oke? Kalau ada orang yang hari ini menolak saudara. Hari ini orang itu sudah tidak mau lagi mendengar suara saudara. Ajakan saudara, ya sudah. Tetapi tugas saudara dan saya, tetaplah berdoa untuk orang itu. Amin. Tetaplah ajak orang itu. Ingatkan kembali bagaimana mula-mula engkau dulu jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Tidak ada hari tanpa ke gereja. Tidak ada hari tanpa berdoa. Tidak ada hari tanpa pelayanan. Okay? Semangatnya berapi-api. Adakah itu? Ingatkan kembali bagaimana pada waktu Tuhan mendengarkan doa saudara dan saya. Amin. Tuhan tolong. Wow, langsung Tuhan tolong. Tapi hari itu mungkin Tuhan tolong, dia kecewa. Tuhan gak tolong-tolong. Padahal Tuhan izinkan itu semua untuk melatih kita sabar. Menanti waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu saudara dan saya. Amin. Tetapi waktu Tuhan jangan disia-siakan. Jangan dilewatkan begitu saja. Jangan bilang lagi gak ada waktu. Kalau waktu itu sudah berhenti, habis saudara dan saya. Amin. Mari, sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Adakah saudara diingatkan kembali? Kiranya Roh Kudus menolong ke saudara dan saya. Untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak. Sebelum kita akan menikmati roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Di mana
tubuhnya terpecah. 40 kali dicambuk kurang satu, Alkitab tuliskan. Saya percaya ditendang, diludahi, dimahkotai duri. Saya nggak bisa memikirkan bagaimana bengkaknya muka Tuhan Yesus secara fisik. Hinaan demi hinaan. Dia dipermalukan, beliau dipermalukan di kayu salib. Kalau boleh bahasa kasarnya, beliau ditelanjangi. Dia lakukan itu semua untuk saudara dan saya. Untuk orang-orang yang percaya bahwa dia adalah juru selamat. Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yang datang penuh kasih karunia. Dialah Yesus. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya kita bisa selamat, saudara. Hanya nama Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Adakah kita masih tidak menghargai pengorbanannya? Hari ini kita diingatkan kembali bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib, rela mati, meninggalkan tahtanya yang begitu dahsyat, hebat, istananya yang begitu mewah. Tidak ada di dunia ini yang menandingi istana. Lantainya dari emas, sampai emas itu bisa kita buat mengaca kita sendiri. Temboknya permata, pintunya dari mutiara yang begitu hebat, mahal harganya. Adakah saudara dan saya masih meragukan kasih-Nya? Adakah dari saudara dan saya masih bertanya-tanya, apakah Tuhan masih ada menolong saya atau tidak? Kita percaya bukan karena Tuhan menolong ataupun tidak. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel mengalami ancaman bukan karena kesalahan, bukan karena kejahatan yang dilakukan, tetapi karena berbuat benar di hadapan Tuhan. Dia ada resiko, bahkan kematian di depan matanya mereka. Tetapi mereka tetap percaya. Sampai-sampai mereka berkata kepada sang raja, "Rajaku Darius, tuanku raja, sekalipun Tuhanku mungkin tidak menolong aku, dan akhirnya kematian akan aku alami, aku tidak akan menyembah patung yang engkau buat. Tetapi yang aku sembah adalah Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah yang aku tinggikan dan muliakan." Haleluya.